Alhamdulillah ya. Kalau bisa kesini kalau kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi wahhada ilaina bil iman wa awthaqana bil Islam wa ja'ala fihima nuran yatala'u yawmal qiyamah. Fa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Ini Ibu pengurus sebetulnya salah alamat ya. Harusnya yang berikan tausiah itu Pak Dewan, Pak Karlayan, Ustaz Karlayan. Karena saya sebagai muridnya beliau, santrinya beliau. Jadi saya berharap ketika beliau datang ke sini, saya aja yang jadi sambutan gitu. Beliau yang ngisi tausiah. Karena saya merasa malu, saya sebagai santrinya harus memberikan sambutan atau memberikan tausiah gitu. Jadi mohon izin Pak Kiai, Pak Dewan, kalau ada kalimat atau kata-kata yang hilaf atau salah, mohon untuk supaya diluruskan. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, lebih khusus yang terhormat para pengurus dan panitia di Ibu Majelis Taklim, Pak Edi yang alhamdulillah sudah sebentar lagi dilantik menjadi RW 12. Pak Rosid yang mewakili pengurus DKM, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, insya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Oke, ini saya sebetulnya sudah bawa uang ya, 60.000 kira-kira cukup nggak ya? Saya ingin memberikan pertanyaan buat ibu-ibu yang bisa menjawab. Saya kasih uang 10.000. Lumayan 10.000 ya. Buat beli cilok dapat berapa itu? Dapat 10, alhamdulillah. Yang jualan cilok tahu. Oke, pertanyaan pertama saya bisa menjawab. Tanya siapa ya? Ada kurang lebih 60.000. Nanti nilai yang terbesar adalah 20.000. Pertanyaan pertama, siapa yang sudah hatam 3 kali hatam baca Al-Qur'annya? Ada? Nah, berarti maunya buat saya. Ada ibu-ibu atau yang hadir, kalau Al-Qur'an udah pasti lah, oke ya. Ini khusus lagi ibu ya. Ada yang sudah hatam 3 kali hatam belum? Kita kurangi. Ada yang sudah hatam 2 kali? Belum. Ada yang sudah hatam sekali? Ada. Oke, silakan maju 10.000. 10.000 banyak ya. Ada itu. Buat ini buat ibu-ibu, buat ibu-ibu. Khusus buat ibu, kalau pengurus mah udah pasti. Tapi sudah. Ini khusus buat ibu-ibu. Ini anak-anak kan ibu-ibu. Tadi sudah dibilang buat ibu-ibu, kan kalimatnya begitu. Nah, kalau ini pengurus spesial ibu-ibu pengurus, ya. Oke. Kemudian sekali lagi buat ibu-ibu sebagai tamu di sini ya. Kalau pengurus atau yang lainnya, saya malu nantinya itu. Kalau kecil sama finalnya ya. Mungkin nanti kalau Pak Dewan bisa lebih besar gitu. Pertanyaan yang kedua, ini ada lagi selain ibu tadi yang sudah hatam sekali. Ibu benar? Yakin ya? Oke. Ya, terima kasih ibu. Ada lagi? Ini yang baru gitu Ustaz. Ini pas betul ada di dompet Pak ini. Seadanya aja dia. Yang penting kan laku demi cilok ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang sudah hatam sekali? Nggak usah malu-malu ya. Ada? Nggak ada? Cukup ya? Oke, masih ada kurang lebih berarti 60.000 lagi. Berkurang kan? Ada lagi? Tidak ada. Nanti yang 20.000 bisa dipotong 2 ya, 10.000. Boleh nanti pakai gunting atau pakai apa, jadi 10.000 ya. Ada lagi yang sudah hatam kali? Tidak ada. Oke. Pertanyaan yang kedua, ya khusus sekali lagi buat ibu-ibu ya, bukan ibu-ibu pengurus. Pertanyaan yang kedua, boleh yang di depan ini. Berarti
remaja-remaja ya. Kalau kata Gibran, para remaja gitu. Pertanyaan yang kedua, terdapat di dalam surat apa dan ayat berapa tentang perintah puasa? Ayo silakan. 10.000. Ada? Kalau di Mekah itu biasa orang mengucapkan khomsorial. Di sini 10.000 ada. Silakan. Terdapat di dalam surat apa dan ayat berapa perintah Allah tentang puasa? Al-Baqarah ayat 182. Ayo yang benar yang mana? Atau kalau bingung istighfar dulu. 108. Oke, 10.000 juga. Alhamdulillah. Silakan Pak Maju. Nggak ada yang baru. Ini Mas Butet aja ada di kantong saya. Oh ya, alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga ya. Ini nanti terakhir pembelaannya agak lebih gede. Pertanyaan yang ketiga, terdapat di dalam surat apa perintah Allah tentang kita diminta untuk selalu dan senantiasa memperbanyak membaca doa di bulan Ramadan ini. Ayo, siapa yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, saya tambahin jadi 20.000 deh, kita 10.000. Perintah Allah supaya kita banyak membaca doa ketika di bulan Ramadan ini. Ada yang tahu? Teh simak? Belum tahu? Kayak yang di belakang, saya di pojok? Atau ibu-ibu dari pengurus semangat saya? Ini 20.000 ya. Kalau teh 10.000 saya nggak tinggal, saya kasih 20.000 gitu ya. 50, boleh pinjamin uangnya. Pinjam dulu. Ada? Benar kalau boleh silakan. Oke, siap dulu. 186. Ini karena yang menjawabnya ibu-ibu pengurus pengajian, berarti sebutkan ayatnya. Ayo. Betul jawabannya. Gua tidak real. Betul. Udah disebut ayatnya. Iya, saya bilang sebutkan ayatnya ini. Oh, tahu berarti jadi. Ya, ada yang apa? Ibu guru TK, Ibu Mimin. Ya. Gurunya Kak Bang Holid ya Bang. Gurunya Bang Holid. Oke, nggak ada yang jawab ya. Berarti saya ambil nih. Ini pertanyaan terakhir ya, 30.000 langsung ya. Biar tidak masuk lagi ke kantong saya ya. Kalau masuk lagi ke kantong saya malu tuh. Kalau masuk lagi ke kantong pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini masih berkaitan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Pertanyaan terakhir, ada 3 pertanyaan langsung ya untuk ibu-ibu di Rusia, bukan pengurus ibu-ibu. Karena nilainya lumayan besar 30.000 langsung dijawab. Ada 3 pertanyaan. Pertama, di dalam Al-Quran itu terdapat berapa surat, berapa ayat dan berapa juz? Ya silakan. Pertanyaan 3 langsung 30.000 ini. Berapa surat, berapa ayat dan berapa juz? 1, festival itu jawab. 2, ada yang hafal? Ada yang hafal? Ini 30.000, pertanyaan 3 langsung. Berapa surat, berapa ayat dan berapa juz di dalam Al-Quran itu semuanya? Ayat, ayo surat apa ya? Ada berapa surat? 100? Oke, 114 surat. 36 juz. Juz apa? Berapa? 30 juz. Satu lagi. Ayatnya nggak tahu. Ada di sini kan? Itu ada yang kasih tahu. Jangan dulu cari satu. Dikasih tahu ya. Batal aku. Enggak. Janganlah, jangan dikasih tahu, batal aku. Kelompok pemain. Ya, kelompok pemain ceritanya nih. Oke. Ibu-ibu, jamaah sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan amanah yang dititipkan oleh panitia. Saya di sini diminta
kita untuk mengisi materi tentang mengetuk pintu langit. Ya. Mengetuk pintu langit. Ya Pak Saudari, insyaallah Subhanahu wa taala muliakan, sekarang kita sedang berada di akhir-akhir di bulan Ramadan. Artinya kurang lebih 7 atau 8 hari lagi Ramadan akan selesai bersama dengan kita, akan berakhir dengan kita. Kenapa saya tadi nanya kepada jamaah sekalian tentang masalah Quran? Karena disitulah kita mulai harus lebih banyak berinteraksi di dalamnya. Tapi sayangnya emang kalau orang Indonesia berbeda ya. Kalau orang Indonesia itu dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu semangatnya di awal. Di awal-awal semangat, masih penuh. Tapi masjid itu kayak kekecilan gitu. Saking banyaknya jamaah, jadi mesinnya kecil, jamaahnya banyak, akhirnya tidak muat sampai keluar. Jadi kayak kekecilan masjid ini gitu. Tapi ketika di akhir-akhir Ramadan malah mesinnya kebesaran. Gitu, kebalik ya. Nah, biasanya di Indonesia seperti itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari kelima, hari keenam mesinnya masih kekecilan, jamaahnya banyak. Jadi kalau bahasa di motor itu numpuk banget gitu. Tapi ketika di akhir Ramadan udah gitu. Mesinnya sudah mengecil. Apalagi banyak di antara kita kemudian mempersiapkan diri ketika akan selesai Ramadan itu atau akan Idul Fitri, malah banyak meninggalkan masjid karena siap-siap membuat kue, gitu ya. Benar Bu? Oke, siapa yang sudah buat kue buat lebaran? Ada? Kalau ada boleh dikirim ke rumah saya. Biasanya gitu ya. Jadi semangatnya di awal, di akhir-akhir malah tambah sedikit gitu jamaahnya. Padahal di dalam syariat Islam itu justru di akhir-akhir Ramadan itu yang paling banyak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam beberapa hadisnya bahwa ketika di akhir-akhir Ramadan beliau malah lebih semangat dalam masuk ke masjid dan senantiasa melakukan i'tikaf di masjid. Jadi di akhir-akhir Ramadan itu justru beliau banyak berinteraksi lebih banyak di masjid daripada di luar. Di awal-awal mungkin masih di luar, ya. Tapi ketika 10 hari terakhir akhirnya sedang ada di dalamnya. Ketika di akhir-akhir Ramadan atau di 10 akhir Ramadan, karena di situ ada yang disebut dengan malam nuzulul Quran atau ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malah di situ waktunya itu lebih semangat ibu-ibu. Ya, tapi saya memang di kita ya masyarakat kita di Indonesia sama umum tradisinya justru memang di akhir-akhir Ramadan ini banyak di antara kita sudah meninggalkan sholat tarawih, ya. Benar ya? Banyak yang sudah meninggalkan sholat tarawih. Di awal-awal kita sholat, tapi di daerah-daerah ini tidak sholat. Banyak meninggalkan, apalagi baca Qurannya sudah mulai kendor, gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada niat mau mudik, udah fokusnya mudik aja. Tidak lagi fokus untuk kita sekarang ada di bulan Ramadan ini. Nah, ini kebiasaan masyarakat kita ya. Ini menjadi sebuah fenomena dan menjadi sebuah hal yang lumrah di masyarakat kita. Yang seharusnya ketika di akhir Ramadan bahkan Rasulullah SAW itu mengajak istrinya yang bernama Aisyah untuk juga mengajak ke masjid melaksanakan i'tikaf di masjid. Jadi walaupun rumah beliau Rasulullah SAW ada di samping Masjid Nabawi, ya, beliau SAW senantiasa mengajak juga Aisyah untuk bersama-sama i'tikaf di masjid. Sering ada yang bertanya ke saya, Ustaz, boleh nggak sih perempuan tidur di masjid untuk melaksanakan i'tikaf? Ya, boleh perempuan bersama-sama dengan bapak-bapak, ya tentu ada dipisah ya, ada hijab, tidak bercampur atau tidak bareng untuk melaksanakan i'tikaf bersama-sama di dalam masjid, dan itu diperbolehkan. Maka kalau ada di antara ibu-ibu yang mau i'tikaf misalkan, tapi di kita masih agak jarang ya, hanya beberapa masjid aja yang memang melaksanakan i'tikaf, apalagi mungkin di masjid sebelah ya, di belakang. Ini kalau saya lihat sepi masjidnya gitu, ramai hanya ketika pada jam 2 doang sahur, nah setelah itu dan
Kalau di sini alhamdulillah dihidupkan itikaf oleh Pak RW ya, Pak RW yang baru. Jadi senantiasa beliau menggugah pengurus masjid dan memberikan semangat kepada jamaah untuk bisa melaksanakan itikaf bersama-sama di masjid ini. Ini alhamdulillah beliau diangkat jadi RW, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk wilayah perumahan Bukit Kayu Manis. Ya mudah-mudahan Pak RW yang baru senantiasa diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang dan membawa keberkahan, dan diberikan senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh ketika beliau menjabat sebagai RW. Ibu-ibu, jamaah sekalian, insya Allah Allah SWT muliakan. Ada, ini sebelum saya selesai, ada satu amalan yang jangan sampai selesai kita Ramadan kemudian sesuatu yang tidak berbekas ketika di bulan Ramadan. Saya ulangi, ada satu amalan jangan sampai ketika Ramadan selesai, Ramadan itu tidak berbekas. Artinya Ramadan lewat begitu saja gitu. Ramadan, puasa, tapi setelah puasa biasa aja. Ketika ditanya dapat apa setelah Ramadan, biasa aja. Gitu. Dapat apa setelah selama kita puasa 30 hari ya. Kalau bapak-bapak full 30 hari atau 29 hari, itu kalau ibu ada yang dapat halangan jadi tidak sempurna 30 atau 29. Dapat apa selama Ramadan itu? Jangan sampai tidak berbekas. Ada satu amalan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa ketika Ramadan ini ada sesuatu yang kemudian selesai Ramadan itu harus berbekas. Apa itu? Satu amalan kecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, jangan sampai setelah Ramadan kita meninggalkannya. Sekali lagi, satu amalan kecil dan mudah untuk kita lakukan. Kecil dan mudah kita lakukan setelah Ramadan, itu senantiasa kita lakukan terus. Jadi kalau misalkan ibu-ibu belum hatam Al-Quran 30 juz setelah Ramadan, kalau memang terbiasa ibu-ibu baca Quran setelah subuh, setelah Ramadan selesai, jangan sampai itu ditinggalkan lagi gitu. Atau ibu-ibu misalkan terbiasa ketika di bulan Ramadan datang ke masjid atau membangunkan suaminya untuk supaya sholat berjamaah di masjid subuh khususnya, ketika selesai Ramadan itu senantiasa juga diingatkan. Gitu ya. Ketika di bulan Ramadan ibu-ibu senantiasa masak buat suaminya, misalkan sahur ataupun buka. Setelah Ramadan jangan sampai setelah Ramadan selesai malah meninggalkan untuk menyiapkan keluarganya, masak dan lain sebagainya. Jadi amalan-amalan kecil yang kita lakukan di bulan Ramadan kemudian berbekas setelahnya, itu lebih baik daripada kita tidak melaksanakan atau kita melupakan, sehingga tidak ada asal di situ, tidak ada bekas. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang dilakukan terus menerus sampai kita meninggal dunia, sampai kita tidak lagi hidup di dunia ini. Wa in qalla, walaupun perbuatan itu kelihatannya kecil di sisi manusia, tapi kalau itu dilakukan secara terus menerus, insya Allah akan membawa pahala sampai kita meninggal. Ini ada hikmah sedikit ya, ada hikmah yang bisa kita jadikan suri tauladan, yaitu kisahnya Bilal bin Rabah. Hanya senantiasa beliau tidak pernah meninggalkan wudu. Setiap batal wudu lagi, kelihatannya gampang ya. Kalau ibu mungkin agak susah ya, kalau sudah sudah pakai pediatur, pakai apalagi bedak, pakai lipstik, batal tuh wudu lagi, repot juga gitu. Ya. Tapi kalau ternyata itu dibiasakan oleh kita, ya Bilal bin Rabah akan terbiasa selalu berwudu, ya kita tidak melakukan wudunya ya, tapi kebiasaan Bilal bin Rabah senantiasa berwudu, ternyata Allah telah menunjukkan Bilal bahwa terompahnya sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bilal meninggal, terompahnya sudah ada di surga Allah, padahal Bilalnya masih hidup. Dan terompah ini senantiasa dipakai oleh Bilal ketika dia berwudu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa tadi malam aku mendengar terompahnya Bilal sudah berada di dalam surga Allah. Kenapa? Ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, apa yang menyebabkan engkau wahai Bilal terompahmu sudah berada di dalam surga Allah padahal engkau masih hidup? Kemudian Bilal mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan wudu. Hanya satu amalan kecil, kalau itu terus dilakukan ternyata itu membawa dampak baik
buat pelakunya. Nah kita ini ya, ibu-ibu halo, ya ibu-ibu halo halo. Ya kira-kira PR buat ibu-ibu ya, PR buat ibu-ibu. Kira-kira amalan apa yang bisa kita lakukan secara terus-menerus ketika di bulan Ramadan ini kita mudah melakukannya, ketika setelah Ramadan itu berefek atau berasar atau berbekas buat kita. Jangan sampai itu kemudian kita tinggalkan setelah Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan setelah Ramadan. Walaupun perbuatan itu kecil, walaupun perbuatan itu kelihatannya gampang dilakukan, tapi kalau dilakukan terus-menerus, insya Allah itu di hadapan Allah akan menjadi besar. Jelas ya? Oke, jadi PR dari saya kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ya? Ini Ramadan masih tinggal 7 hari lagi, 4 hari lagi. Ya, kita pikirkan bersama-sama, jangan sampai kita meninggalkannya. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik perbuatan adalah tadi dilakukan secara terus-menerus, walaupun kelihatan kecil nilainya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah itu akan menjadi besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terima kasih atas ini 30.000 masih ada yang mau mengambil? Masih ada yang mengambil? Oke, berarti pertanyaannya adalah jawab ya. Sebutkan 3 hikmah dari kita melaksanakan puasa Ramadan ini. 3 hikmah atau 3 manfaat kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini. Apa ya kira-kira ya? Sebutkan 3 manfaat atau hikmah berpuasa. Ayo silakan. Ada? Ada? Oke silakan. Ada yang jawab? Satu orang. Siapa yang menjawab? Ibu. Siapa yang menjawab? Pertama, hikmah berpuasa adalah berbagi. Apalagi? Iya, itu puasa iya. Taraweh berbagi. Tapi kalau berbagi taraweh bukan hikmah berpuasa ya. Ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Nanti diambil ya hadiahnya yang bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.